siapa Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah itu? Beliau adalah anak dari seorang nahkoda khalifah yang namanya Muhammad bin Ja'far. Ayah beliau yang bernama Muhammad bin Ja'far adalah salah satu daripada anggota nahkoda khalifah. Yang kita kenal itu nahkoda khalifah. Kenapa disebut dengan nahkoda khalifah? Karena nahkoda khalifah itu maksudnya adalah mereka adalah kelompok tarekat. Tetapi kelompok tarekat pada masa itu perlu kita pahami mereka adalah juga punya banyak aliansi ya. Termasuk mereka adalah bagian dari aliansi dagang. Jadi khalifah atau tarekat pada masa itu adalah suatu komunitas yang sangat besar. Dan mereka juga kalau kata kita bahasa kita sekarang mereka juga adalah pengusaha pelayaran. Nah, mereka merupakan salah satu pengusaha pelayaran terbesar pada masa itu. Jadi komunitas itu besar, dia juga punya aliansi dagang dan segala macam. Kekuasaan mereka atau kekuatan mereka dalam perdagangan itu sangat kuat. Perdagangan yang sejauh yang dapat saya pelajari itu mulai dari Irak atau Kuwait mungkin kalau sekarang dan Irak gitu ya. Mereka berdagang menelusuri daratan-daratan hingga ke Gujarat, kemudian mereka ke daratan-daratan di Goa, Goa India sekarang Goa. Kemudian mereka daerah Sri Lanka, kemudian mereka daerah Thailand gitu ya, baru Malaka begitu, baru ke Sumatera gitu, baru ke Perla gitu waktu itu ya. Sebelum maju Samudra Pasai. Jadi alur perdagangan seperti itu. Mereka tidak berdagang langsung dari Irak nyebrang samudra enggak, tetapi mereka melalui daratan-daratan seperti Gujarat, kemudian Sri Lanka, kemudian Thailand, kemudian ke Malaka, kemudian ke Sumatera seperti itu. Nah, Maulana Sayyid Abdul Aziz Shah ini dinobatkan menjadi khalifah atau raja muslim pertama di Nusantara. Itu terjadi sekitar abad awal-awal abad atau pertengahan ya, abad-abad ke-9 Masehi. Karena kita tahu dalam literatur itu kemajuan Kesultanan Perla itu terjadi pada tahun 888. Kalau Sayyid Maulana ini pada tahun 840 Masehi. Itu menurut literatur-literatur yang bisa kita pelajari. Nah, Islam pada masa beliau itu adalah Islam yang sangat integratif antara agama dan budaya. Jadi agama yang beliau gaungkan itu adalah agama yang akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Jadi agama pada masa beliau itu sangat bersifat esoterik ya, mengambil daripada inti-inti jiwa-jiwa agama yang diintegrasikan dengan nilai-nilai positif dalam khasanah budaya, dan itu berlangsung sekitar 3 atau 4 generasi dalam kepemimpinan periode awal kesultanan, yaitu disebut dengan dinasti Aziziyah yang diambil daripada nama Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Itu berlangsung 4 keturunan ya, sampai keturunan ketiga itu terjadi konflik sehingga untuk melantik keturunan yang keempat itu butuh waktu lama karena sudah ada konflik dengan dinasti lain yang disebut dengan dinasti Merah. Dinasti Merah itu dipimpin oleh sultan yang keduanya itu adalah Merah Muhammad Amin. Merah Muhammad Amin ini dinobatkan menjadi sultan pada periode kedua dari dinasti Merah atau periode ke-6 dari keseluruhan Kesultanan Perla. Beliau juga adalah pemimpin daripada lembaga pendidikan Zawiyah Cotkala di Aramiah Bayun. Nah, jadi
kenapa dinasti Merah ini bangkit kemudian dalam tanda kutip menentang daripada dinasti Aziziyah? Karena menurut pihak dari dinasti Merah ini, keagamaan yang dipraktikkan oleh dinasti Aziziyah yang merupakan kekuasaan pada periode awal Kesultanan Perla itu dianggap terlalu akomodatif terhadap banyak budaya-budaya lokal pada masa itu yang mereka anggap masih ada dimensi-dimensi atau unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam yang dipahami oleh dinasti Merah pada masa itu, sehingga terjadi konflik sosial dan konflik keagamaan sehingga menyebabkan para penguasa dinasti Aziziyah ini harus hanya tetap di bagian selatan dan mereka hanya memimpin sebagian komunitas masyarakat. Sehingga ketika dinasti Merah ini naik, mereka tidak hanya menentang, dianggap lebih mampu melakukan penjernihan terhadap agama dari dimensi-dimensi yang dianggap tidak sesuai dengan budaya, tetapi juga mereka punya klaim bahwasanya mereka adalah keturunan yang lebih asli Perla begitu ya. Asli daripada Merah Perla. Jadi Merah Perla waktu itu punya putra dan putri begitu ya. Merah Perla sebelum kesultanan ini. Jadi putrinya itu dinikahkan dengan Syahrinui yang dari Jempa. Sementara putranya ini punya anak dan keturunan terus menerus hingga Merah Muhammad Amin gitu. Jadi Merah Muhammad Amin dianggap merupakan lebih original Perla begitu ya. Jadi ada dua klaim itu. Dan kemudian mereka menguasai bagian pesisir ya. Nah, penguasaan bidang pesisir ini sangat penting karena disitulah letak jantung perekonomian. Jadi yang membuat mereka menjadi besar, Kesultanan Perla menjadi besar waktu itu sangat ditopang oleh perdagangan begitu ya, perdagangan dengan luar negeri-negeri yang luar begitu. Nah, jadi membuat legitimasi dinasti Merah ini menjadi lebih lama eksisnya. Bahkan sampai abad ke-13 eksis, sampai mereka nanti bergabung dengan kerajaan Pasai, itu masih berada di bawah dinasti Merah. Jadi ratusan tahun di bawah dinasti Merah itu, dan mereka menjadi kekuasaan yang stabil karena memang mereka menguasai perdagangan laut ya. Memang perdagangan waktu itu ya dari laut. Sementara keturunan-keturunan dari dinasti Aziziyah ini menyingkir dari politik, hanya memimpin masyarakat, komunitas masyarakat yang kecil, sehingga mereka, sebagian besar dari mereka itu berhijrah, bermigrasi sampai ke, menurut sejarah beberapa referensi, itu sampai ke Cetgire. Sampai ke Cetgire di Aceh Utara, pedalaman Aceh Utara. Tapi kalau dari peta itu dekat sebenarnya dari jalan kita sekarang yang nampak jauh gitu ya. Ke Cetgire mereka dibantu oleh kerajaan Linge untuk mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Salasari namanya. Nah, itu keturunan-keturunan dari dinasti Aziziyah. Kemudian mereka mendirikan kerajaan Salasari. Nah, setelah mereka mendirikan kerajaan Salasari itu, secara perlahan menguasai daerah-daerah atau negeri-negeri yang berada di kawasan Aceh Utara sekarang. Jadi menguasai secara pelan-pelan hingga sampai ke daerah Merah Mulia, sampai ke Pasai, mereka kuasai secara pelan-pelan. Hingga nanti mereka itu dihadapkan dengan sebuah komunitas baru, yaitu komunitas yang berada di Pasai, yang mana di sana waktu itu perdagangannya mulai lancar gitu ya, mulai maju, dan nanti menggantikan Perla sebagai pusat ekonomi perdagangan yang maju. Metode penyebaran agama waktu itu tidak berlangsung secara simbolik ya, tidak berlangsung secara simbolik dan literalistik, tetapi lebih kepada integrasi nilai-nilai agama, nilai-nilai esensial daripada agama dengan mengharmonikan dengan paham spiritual masyarakat waktu itu. Jadi kita tidak mengenal dan umumnya kita tidak mengenal penyebaran agama secara keras, penyebaran agama secara paksaan, Nusantara, penyebaran agama Islam tentunya dalam hal ini. Tetapi model penyebarannya itu adalah model penyebaran bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan pada masyarakat.
Yang mana masyarakat pada waktu itu juga sudah percaya beberapa hal yang dia ada kaitannya dengan agama kita. Misalnya percaya kepada adanya yang maha gaib misalnya. Percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Percaya adanya orang-orang yang patut kita hormati dengan baik. Misalnya orang tua atau guru misalnya. Nah, nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat itulah yang dielaborasi atau diapresiasi karena dia itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Sehingga kehadiran daripada dinasti Aziziyah ini lebih kepada bagaimana penguatan nilai-nilai yang ada tanpa mengedepankan simbol-simbol. Kenapa? Ini tidak mengedepankan simbol-simbol ini penting dan kadang-kadang menjadi dari beberapa sisi menjadi penyesalan bagi kita karena mereka tidak mengutamakan misalnya harus pakai nisan yang tuliskan kata-kata yang ada dalam narasi agama misalnya seperti terjadi di Pasai, sehingga kita punya bukti kalau di Pasai pada masa di bawah pengaruh Syarif Mekah itu sudah ada model-model nisan atau simbol-simbol keagamaan lainnya sudah mulai maju. Tetapi pada masa ini di Perla mereka tidak meninggalkan hal-hal yang berbau secara eksplisit adalah simbol agama Islam gitu. Sehingga makanya para sarjana di dunia meragukan eksistensi daripada Kesultanan Perla karena tidak ada simbol-simbol eksplisit daripada agama. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita tidak menemukan simbol eksplisit daripada agama, kita tidak bisa mengatakan itu sudah ada pengaruh agama? Ini pertanyaan yang penting dan ini terkait dengan bagaimana metodologi sejarah modern bekerja. Metodologi sejarah modern kan menuntut adanya simbol yang bisa diindrai gitu ya, adanya batu-batu artefak begitu ya, ada peninggalan manuskrip dan segala macam. Ketika kita tidak bisa menimbulkan simbol agama yang mencolok, pertanyaannya apakah itu tidak bisa dikatakan sudah ada pengaruh agama? Sementara di Perla ini susunan nama-nama sultan mulai dari dinasti Aziziyah yang pertama empat generasi namanya tertulis jelas, kemudian tahun periodenya jelas, kemudian mulai masuk daripada dinasti Merah itu tahunnya jelas sampai dia bagaimana proses dia itu menyatu dengan kerajaan Pasai sehingga menjadi Samudra Pasai itu tahunnya jelas, nama-namanya jelas semuanya. Apakah ada orang yang mengarang seperti itu, ngasih nama sembarangan seperti itu? Saya kira tidak mungkin ada orang seperti itu. Kemudian ketika kita coba cari secara rasional, jadi metode sejarah itu penting juga tidak hanya secara empirik sebenarnya, penting juga secara rasional. Salah satu hal yang paling rasional yang bisa kita temukan pada Kesultanan Perla adalah eksistensi daripada Nakhoda Khalifah. Kita perlu ingat bahwasanya pada periode itu, abad-abad ke-9, itu gerakan-gerakan tarekat dalam agama Islam itu sangat kuat. Dan mereka adalah sebuah gerakan yang tidak hanya gerakan keagamaan secara simbolik, tetapi mereka menguasai banyak dimensi, termasuk dimensi ekonomi. Jadi mereka salah satu pengusaha kaya lah katakan pada masa itu, yang mereka menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan laut pada masa itu adalah sangat penting. Jadi menjadikan kita terkaya di dunia pada masa itu. Jadi ada gerakan tarekat yang dari Irak itu, mereka menguasai perdagangan dunia. Dan mereka juga menyebarkan agama oleh makanya disebut khalifah. Mereka adalah utusan-utusan khalifah yang juga bawa beberapa khalifah ketika mereka singgah di suatu negeri, mereka itu menyebarkan agama. Tetapi tidak menyebarkan agama dengan kekerasan, tetapi menyebarkan agama secara nilai-nilai, pendekatan nilai. Tidak pemaksaan, tidak mengedepankan simbol, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dicoba gali, kemudian diapresiasi, mana yang sesuai dengan agama dicoba tanamkan kembali sehingga perlahan agama itu melekat dalam diri masyarakat. Begitu proses yang mereka lakukan. Ini secara rasional berarti kan masuk akal karena pada masa itu adalah gerakan tarekat itu adalah gerakan yang kuat dan itu sesuai dengan periodisasi bagaimana penyebaran agama Islam di Perla.
Dan saya temukan bahwasanya di lembaga pendidikan itu sendiri juga dia, kalau kita baru-baru ini, baru kita mulai mempopulerkan ya bagaimana sebuah lembaga pendidikan atau universitas begitu dia harus mampu menjawab tantangan masyarakat gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu ketika Zawiyah Cotqala di Aramiyah Bayun itu mereka mendalami apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun itu jangan dibayangkan dia adalah lembaga pendidikan agama tok begitu. Di sana mereka belajar tentang teknik bagaimana membuat perahu, kapal. Salah satu penyebab orang ke Perlak itu ya untuk membeli kapal. Untuk setidaknya memperbaiki kapal juga gitu. Karena di situ terdapat sebuah pohon namanya pohon perlak. Pohon perlak itu adalah bahan paling bagus untuk membuat kapal gitu ya. Nah, teknik diajarkan di sana, ilmu perdagangan diajarkan di sana, juga ilmu politik diajarkan, ilmu pertanian diajarkan di sana, ilmu perikanan diajarkan di sana, ilmu militer tentu saja diajarkan. Jadi dia jangan kita bayangkan sebagai sebuah lembaga pendidikan agama kayak pengajian aja, enggak. Dia adalah sebuah universitas sebenarnya, mengkaji apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan saya yakin kenapa Kesultanan Perlak itu bisa bertahan hingga sekitar hampir 300 tahun, itu karena lembaga Zawiyah Cotqala ini secara terus-menerus memberikan sumber daya manusia yang dapat membuat kesultanan itu stabil. Sangat susah pada masa itu sebuah kesultanan bisa eksis sampai ratusan tahun, bahkan Kesultanan Perlak itu hampir 300 tahun. Kemudian kalau dianggap ketika bergabung dengan Pasai juga masih bertahan beberapa ratus tahun lagi kan. Jadi hampir 500 tahun juga mereka bertahan. Itu karena lembaga pendidikannya itu terus-menerus memberikan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sebuah negeri. Butuh sarjana pertanian, diberikan sarjana pertanian. Butuh sarjana teknik perkapalan, dikasih. Butuh pasukan militer, dikasih. Apa yang dibutuhkan oleh sebuah negeri, sebuah kekuasaan politik, sebuah kerajaan, itu mampu diberikan oleh Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun itu. Sehingga itu menjadi salah satu penyebab penting kenapa Kesultanan Perlak itu bertahan lama dan stabil dalam kontestasi jalur perdagangan Selat Malaka yang sebenarnya sengit. Jadi semua orang kan berebut untuk menjadi siapa yang menjadi destinasi perdagangan di Selat Malaka gitu ya. Tapi Perlak berhasil melakukan itu selama 300 tahun. Itu saya yakin karena Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun itu. Karena kita tahu bagaimana secara sosiologis saja mereka sudah bisa menerapkan tentang bagaimana mengharmonikan antara nilai-nilai manusia, nilai-nilai masyarakat dengan keagamaan. Nah, mereka tidak mengganggu, mereka bahkan mengapresiasi dan mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat pada masa itu. Nah, apa saja nilai-nilai masyarakat pada masa itu? Nilai-nilai mereka sangat banyak yang positif pada masa itu. Yaitu salah satunya adalah kesadaran ekologis. Mereka sadar bahwasanya mereka adalah bagian daripada alam. Jadi alam itu adalah teman, alam itu adalah sahabat, menyakiti alam adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Mereka punya kesadaran penjaga lingkungan bahwasanya itu sudah turun-temurun. Mereka tahu bahwasanya satu gangguan yang kita lakukan terhadap alam itu akan berefek fatal. Nah, itu merupakan sesuatu yang dijaga secara turun-temurun sehingga dianggap itu sebagai sesuatu yang mistik begitu ya. Saya pernah dengar cerita misalnya ketika ingin mengambil sebuah kayu misalnya, mengambil kayu apa begitu untuk membuat alat musik begitu ya. Itu yang diambil hanya akarnya. Akarnya kan akar pohon-pohon lama itu kan gede ya. Itu hanya diambil akarnya, itu pun dilakukan sebuah upacara penghormatan mungkin ya, dikatakan upacara penghormatan. Mungkin orang sekarang akan mengatakan itu adalah syirik begitu ya. Tetapi itu sebenarnya adalah simbol ya, simbol penghormatan terhadap alam. Mereka tidak sembarangan melakukan pembabatan,
penebangan dan segala macam, tetapi ada penghormatan yang dilakukan terhadap alam. Karena mereka itu telah diberikan kesadaran secara turun-temurun. Mereka sadar untuk menyadari bahwasanya mereka dan alam itu adalah sesuatu yang saling bergantung ya. Dan ini yang dijaga oleh Kesultanan Perlak pada generasi awal khususnya, sehingga mereka ajaran agama itu mampu, spiritualitas agama, nilai-nilai agama itu ketika diintegrasikan dengan nilai budaya yang punya semangat ekologis, sehingga pada masa itu semangat Islam juga merupakan semangat ekologis begitu ya. Mungkin kalau sekarang kita terlalu mengabaikan ya dimensi-dimensi ekologis yang dipentingkan dalam agama, misalnya tanamlah pohon walaupun besok kiamat misalnya gitu ya. Kemudian ketika kamu berada di satu tempat jangan melakukan perusakan misalnya. Nah, sebenarnya Islam itu punya nilai-nilai ajaran-ajaran yang bersifat ekologis itu. Kebanyakan ya para tengku-tengku yang belajar di Dayak itu mereka menggunakan balai sebagai sarana untuk belajar. Yang mana balai ini tentu kita ketahui tinggi ya, ketinggiannya itu relatif. Ada yang 1 meter ketinggian aja lebih. Tapi boleh sob yang perlu kita pahami di situ. Balai itu untuk menyokong para santri ini sebagai fasilitas untuk mereka belajar. Nah, di balai itu, bangunan struktur balai itu rata-rata dia terbuka. Dia terbuka, tidak tertutup seperti gedung aula atau gimana. Nah, kita tentu akan bertanya, kenapa harus seperti itu bangunan? Karena di balai itu, kalau dia tertutup, tentunya pengap. Dan rata-rata balai itu mempunyai sandaran kayu antara tiga tingkatan. Tujuannya apa? Untuk menyandarkan tubuh ini supaya mereka ketika belajar itu rileks. Nah, filosofinya apa? Filosofinya ketika anak-anak Dayak ini melakukan pembelajaran baik itu syariah yang menyangkut dengan isi Al-Quran, ada rasa titik jenuh atau rasa titik jenuh itu mereka bisa bersandarkan di papan yang sudah tersedia ini. Nah, dari bangunan balai itu seperti kerucut. Nah, kalau kita di atasnya itu ada rabung, itu menandakan bahwa bangunan itu harus kokoh dari timpahan hujan, dari angin, sehingga anak-anak yang belajar ini merasa nyaman. Kaitannya dengan perkembangan Sultan Perlak di abad 18 ini tentu sangat luar biasa, yang mana kita ketahui sejarah dari perkembangan Sultan Perlak itu datangnya 100 orang para nakoda, yaitu dari Jazirah Arab, India, mereka khusus untuk berdagang. Kebetulan kapal mereka itu rusak di antara areal yang dulu dinamakan Bandar Khalifah Bandar Perlak. Nah, di sana mereka menemukan masyarakat di situ sedang melakukan pembuatan kapal yang rusak, sehingga para 100 nakoda ini bertanya kepada masyarakat itu, dan masyarakat di sekitar situ menyampaikan mereka sedang memperbaiki kapal dengan bahan bakunya kayu perlak. Sehingga kita ketahui hari ini perlak itu ya diambil dari nama kayu perlak. Bak Perlak menyobasa katanya Bak Aceh, Bak Perlak. Itulah kota Perlak, diambil dari kayu perlak.
Ya, kalau balai kebanyakan yang ada yang di sekitaran kita itu balai seperti bentuknya biasa-biasa aja. Ya, seperti biasa aja, tapi di situ mempunyai makna yang luar biasa. Makna yang luar biasa yang kita sampaikan bahwa disitulah tempat santri para tengku-tengku memberikan pengajaran agama Islam, menyampaikan ajaran Islam. Dari anak tangga itu ada relatif, ada 3, ada 4, ada 5, tergantung dari ketinggian. Ketika kita mau masuk ke balai, itu sudah diajarkan sama Tengku Daya bahwa kita harus mengucapkan Bismillah, ya, ataupun melafalkan selawat. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan ketenangan, efek ketenangan pada diri, pada jiwa. Ketika kita sering melafalkan Bismillah, La ilaha illallah, terus berselawat kepada Rasul, ini memberi efek kepada jiwa kita, rohani kita, ketenangan yang tidak bisa kita gambarkan. Karena apa? Ketenangan itu semata-mata bukan ketenangan ketika kita melihat tontonan televisi, ya. Itu fata morgana, tapi kalau ketenangan yang kita dapatkan di dalam hati dengan syiar agama Islam, melapatkan seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini ketenangan yang membuat rohani kita menjadi religi.